Kan sebenarnya gerakan 212 bisa marah sama 3 orang ini. Bisa marah sama Anies Baswedan, bukan marah sama polisi. Kalau sama polisi kan memang begitu polisi. Ya, kalau dengan Anies Baswedan kenapa nggak dikasih tempat? Marah dong sama Anies. Ya kan? Sama Partai Demokrat yang pernah sama-sama di gerakan 212, kenapa nggak kasih tempat sekarang? Marah dong. Atau sama PKS. Kenapa PKS nggak fasilitasi gitu reuni 212 ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Kali ini episode ke-22. Oh, sudah banyak juga ya. Sudah 22 episode. Dan tanggal siaran ini adalah tanggal 212. Hari yang istimewa buat sebagian saudara-saudara kita. Makanya saya menghargai mereka, menghormati mereka dengan menggunakan baju sisa umroh, baju gamis untuk memperingati hari istimewa 212. Baik, kali ini pun kita akan membahas tema seputar reuni 212 dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim riset mikrofon Hasan Nasbi. Dan sebelum kita mulai, ada informasi menarik. AdSense kita sudah mencapai $18. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dengan siaran podcast kali ini bisa tembus $20. Baik, silakan. Pertanyaan pertama, apa kira-kira? Ya, kasihan ya. Awalnya katanya mau reuni di Monas tahun ini. Terus kemudian mau reuni di Patung Kuda, terus pindah lagi ke Azikra, tapi tiga-tiganya nggak dapat izin katanya. Nggak dapat izin itu dari yang punya tempat apa dari polisi, ya dua-duanya katanya nggak dapat izin. Tapi ya sebenarnya kalau reuni itu biasa ya, reuni sekolahan, reuni grup band, reuni komunitas olahraga, reuni sama mantan juga ada kan. Jadi reuni itu sebuah hal yang biasa lah. Maksudnya tidak ada yang perlu ditakuti. Tapi memang asal reuninya dalam keadaan yang damai dan tidak untuk memprovokasi keadaan bangsa supaya tidak tenang gitu misalnya gitu. Jadi kalau saya menilai reuni 212 itu ya memang itu reuni politik. Karena gerakan pertamanya kan gerakan politik di bulan Desember tahun 2017. Tapi setelah itu kan 2018 ada reuni juga di Monas, besar dan dapat tempat di Monas. 2019 setelah Pilpres juga ada reuni yang besar di Monas dan dihadiri oleh Gubernur DKI. Ada Gubernur DKI juga pidato pada waktu itu. Sebenarnya reuni ini nggak perlu pindah-pindah tempat dan nggak perlu seperti orang yang yang luntang-lantung seperti itu. Kalau misalnya Gubernur DKI kasih tempat, kalau Gubernur DKI kasih tempat itu udah pasti kegiatannya akan jalan di sana. Tidak harus di Monas, bisa di tempat lain, bisa di GOR, bisa di stadion. Tapi kalau sudah dapat izin dari Gubernur DKI itu acara pasti terselenggara dengan baik. Kalau menurut saya kalau kali ini sampai misalnya panitia reuni 212 itu seperti luntang-lantung gitu ya, pindah-pindah, nggak jelas gitu. Karena dua hal. Hal pertama itu karena orang yang paling beruntung mendapatkan keuntungan dari gerakan 212 di 2017 yang sekarang menjadi Gubernur DKI, yang sekarang menjadi rejim di DKI itu tidak kasih tempat. Karena kalau gubernur sudah kasih tempat, polisi nggak mungkin bisa cawe-cawe lagi. Walaupun polisi bilang larang, kalau gubernur udah kasih tempat, juga polisi nggak bisa apa-apa selain mengamankan kegiatan tersebut. Ya Gubernur DKI bisa kasih tempat di Monas, atau Gubernur DKI bisa kasih tempat di GOR. Gubernur DKI bisa kasih banyak tempat-tempat di DKI yang bisa digunakan untuk itu. Sebagai orang yang punya sebagai orang yang punya keberuntungan disupport oleh gerakan 212,
Harusnya gerakan 212 itu menuntut dengan sangat keras Anies Baswedan untuk menyediakan tempat. Karena kalau tanpa gerakan 212 waktu itu mustahil Mas Anies itu bisa jadi gubernur DKI. Udah pasti mustahil. Tanpa gerakan 212 mustahil Mas Anies jadi gubernur DKI. Jadi kalau hari ini seperti di Pimpong, harusnya jangan marah sama polisi. Jangan marah sama polisi. Kalau polisi itu emang begitu, dia setiap ada keramaian, setiap ada demonstrasi, setiap ada acara kumpul-kumpul di ruang publik yang melibatkan massa yang sangat besar, itu polisi pasti nggak setuju. Polisi pasti pengen ya udah lebih baik nggak usah, karena itu memang bikin tugas polisi jadi tambah berat dan ada risiko provokasi, ada risiko terganggunya ketertiban publik. Jadi polisi memang posisinya seperti itu. Jangankan reuni 212 yang jelas-jelas orang-orangnya, tokoh-tokohnya beroposisi terhadap pemerintah. Saya dulu bersama beberapa teman-teman, bersama Mbak Nong, bersama Budiman Sujatmiko, bersama Mbak Nia Sarifudin, kita menggagas acara namanya Parade Bhinneka tanggal 19 November tahun 2016 gitu. Tanggal 19 November tahun 2016. Itu nggak boleh sama polisi. Kita panitia tuh bolak-balik dipanggil Polda, suruh bubarin acara, disuruh membatalkan acara. Bahkan Mbak Nong itu sempat diancam kalau tetap mau mengadakan acara tuh bakal ditangkap. Tapi kan kita tahu itu memang polisi akan seperti itu. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan, kan polisi tidak bisa melangkahi undang-undang. Di undang-undangnya kita dapat perlindungan kok. Kita cuma punya kewajiban untuk memberitahukan kegiatan kepada polisi. Pas lagi ada acara pun, itu polisi datang tuh pengen acara dibubarkan. Yang negosiasi supaya acara itu tidak dibubarkan pada saat itu 19 November 2016 saya dengan Budiman Sujatmiko. Jadi akhirnya polisi ya setelah negosiasi yang alot, ya udah polisi kasih, ya udah boleh jalan, boleh boleh long march, tapi dari Monas sampai Patung Kuda balik Monas lagi. Setelah itu bubar. Ya itu memang begitu kalau kita negosiasi dengan polisi. Jadi kalau misalnya hari ini yang disalahkan polisi, menurut saya nggak usah, maksudnya nggak tepat, karena sayur dengan polisi emang seperti itu. Lebih tepat diarahkan kemarahan kepada Gubernur DKI, kenapa nggak sediakan tempat, ya kan? Yang kedua, menurut saya ini seperti pindah-pindah gitu, luntang-lantung itu karena mungkin juga soal pendanaan tidak solid lagi. Karena bikin acara yang besar itu kan memang butuh pendanaan. Butuh adalah orang kuat lah yang mendanai, yang support itu sebagian besar. Walaupun ada iuran, tapi yang jadi backbone-nya pasti ada ada pendana yang cukup kuat. Jadi kalau bikin acara di Monas, bikin acara di mana itu, kalau nggak ada pendanaan juga nggak bisa, nggak bisa bikin acara di Monas gitu. Malu kan kalau misalnya nggak ready gitu. Jadi kalau sudah pindah-pindah kayak gitu, mungkin juga soal dana juga mereka mungkin kekurangan. Jadi ya mungkin itu penyebabnya sehingga teman-teman kita dari kelompok yang mengatasnamakan reuni 212 ini kesulitan untuk mencari tempat. Tapi akhirnya sekarang tetap jalan kan? Tetap jalan di jalan-jalan lah. Jalan-jalan lah, defile lah. Mereka di Jakarta dengan dikawal oleh polisi dan nggak ada yang ditangkap kan? Ya Mas Anies tidak support tahun ini juga jadi pertanyaan besar ya buat kita semua ya. Karena tahun 2019 sebelum ada pandemi, tahun 2019 habis Pilpres, itu Mas Anies gagah sekali memfasilitasi reuni 212 di Monas dan berbicara di sana. Itu pula yang menyebabkan Mas Anies waktu itu angka surveinya langsung melejit. Jadi 2 digit, jadi sekitar 14-15% pada saat itu sebagai calon presiden 2024. Jadi semua orang yang gerakan Islam politik yang waktu itu mendukung Prabowo, ketika Prabowo bergabung dengan pemerintahan itu frustasi. Kita harus mendukung siapa lagi, harus nyantel ke siapa lagi nih. Dan tiba-tiba Anies Baswedan muncul sebagai alternatif. Jadi semua energi ini, jadi suaranya Pak Prabowo yang sebenarnya bukan pendukung asli Prabowo, tapi karena tidak suka Jokowi, kemudian diwariskan. Jumlahnya ya 15-20% lah, diwariskan dengan otomatis di tahun itu juga kepada Anies Baswedan gitu. Tapi hari ini mungkin Mas Anies dengan konsultan politiknya hitung-hitungan, ini kenapa dari 2019 sampai sekarang kita sudah melakukan segala macam,
sudah membangun, sudah akrobat, sudah segala macam. Tapi kok angka surveinya 15% saja terus. Kenapa nggak nambah-nambah lagi gitu? Ya mungkin itu hitung-hitungannya. Ternyata kalau misalnya terlalu lekat dengan kelompok ini, memang kita sudah punya captive market secara voters, tapi nggak bisa membesar. Kenapa? Ya karena terlalu dekat dengan kelompok yang diasumsikan Puritan, kelompok yang diasumsikan radikal. Jadi pendukungnya Mas Anies nggak bisa lebih besar daripada 15% hari ini. Dan mungkin untuk pertimbangan politik, ada advisor-advisornya yang bilang ya kita harus membesarkan kelompok. Kalau mau jadi calon presiden, mau menang kita harus membesarkan kelompok. Jadi kalau membesarkan kelompok nggak perlu terlihat terlalu dekat-dekat lah dengan kelompok yang dianggap Puritan. Mungkin itu hitung-hitungan politiknya hari ini sehingga Mas Anies tidak lagi fasilitasi reuni 212 hari ini di Monas atau dimanapun di fasilitas DKI gitu. Dan tidak hanya Mas Anies, menurut saya partai-partai politik yang ikut atau yang pernah ikut mengglorifikasi gerakan 212 hari ini juga diam-diam aja kan. Padahal kalau misalnya Partai Demokrat gitu misalnya fasilitasi reuni 212, polisi juga nggak akan bisa apa-apa. Ada tempatnya, ada panggungnya, ada konsumsinya, ada segala macamnya disediakan, polisi juga nggak akan bisa apa-apa. Atau Partai PKS misalnya, Partai Keadilan Sejahtera yang jelas-jelas sangat sangat dekat nilai-nilai dan persepsinya dengan gerakan 212, ya nggak juga memfasilitasi. Kan sebenarnya gerakan 212 bisa marah sama 3 orang ini, bisa marah sama Anies Baswedan, bukan marah sama polisi. Kalau sama polisi kan memang begitu polisi. Ya, kalau dengan Anies Baswedan kenapa nggak dikasih tempat? Marah dong sama Anies. Ya kan? Sama Partai Demokrat yang pernah sama-sama di gerakan 212, kenapa nggak kasih tempat sekarang? Marah dong. Atau sama PKS. Kenapa PKS nggak fasilitasi gitu? Reuni 212 ini kan tampak bahwa memang umat itu sebenarnya tidak untuk diperjuangkan. Jadi orang yang gerakan Islam politik itu membawa-bawa nama umat itu tidak untuk diperjuangkan tapi untuk ditunggangi saja. Kalau sudah selesai dan kalau sudah kelihatan manfaatnya tidak banyak lagi, ya udah ditinggalkan. Nah ini nasib umat kita kan berkali-kali begini aja, tidak pernah mau belajar dari sejarah. Dari dulu sudah seperti ini. Jadi gitu menurut saya. Kalau Islam politik itu yang paling jelas itu kan termanifestasi dalam bentuk partai politik. Dan partai politik yang bercorak Islam ada PKB, ada PKS, ada P3. 3 itulah. Kalau PAN ya coraknya ya bolehlah kita tanggap ada PKS, PKB, PAN, P3. Tapi kan jumlah suara mereka nggak besar itu. 50% juga nggak nyampe. Jauh dari 50%. Sementara klaim selalu umat Islam itu 90% populasi adalah umat Islam. Tapi kenapa partai bercorak Islam? Ya angkanya nggak ada yang nyampe 10%. Satu pun nggak ada yang sampai 10% hari ini. Jadi semua di bawah 10%. Jadi Islam politik ini memang hanya menarik bagi sebagian kecil umat. Umat yang punya utopia bahwa gerakan Islam itu kalau berkuasa akan menciptakan baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Padahal dia lupa ketika menjadi kekuatan politik, gerakan politik kemudian duduk dalam kekuasaan, maka politikus akan jadi politikus. Apapun latar belakangnya, mau sekuler, mau agama, politikus akan jadi politikus. Ya kan? Orang yang punya kekuasaan akan jadi orang yang punya kekuasaan, apapun latar belakangnya. Ya, apapun latar belakangnya, mau agama, mau sekuler, mau ateis, kekuasaan akan jadi kekuasaan. Jadi kan belajarlah dari sejarah. Misalnya begini, di Sudan itu dulu itu gerakan Islam itu besar, dipimpin oleh Dr. Hasan At-Turabi. Jadi mereka mau mengkudeta penguasa, mereka gunakan seorang jenderal namanya Jenderal Omar Al-Bashir. Jadi jenderal ini dicomot kemudian dijadikan representasi Islam. Di-Islam-Islamkan lah, pokoknya dia Islam, dia pahlawan Islam, jenderal Islam, singa Islam dan segala macam. Berhasil kudeta. Menang, gerakan Islam tampil di pentas kekuasaan. Omar Al-Bashir jadi presiden. Kemudian Hasan Turabi dengan orang-orangnya itu duduk di kabinet. Di beberapa kali pemilu berikutnya dia menjadi ketua majelis
ketua DPR lah gitu. Tapi lagi-lagi politik akan jadi politik, politikus akan jadi politikus, kekuasaan akan jadi kekuasaan apapun latar belakangnya. Ya, nggak lama habis itu gerakan Islam ini dikerdilkan, Islam politik ini dikerdilkan. Hasan Turobi masuk penjara, dipenjara berkali-kali oleh Jenderal Omar Al-Bashir. Jadi jenderal yang di Islam dicomot jadi tokoh Islam itu memenjarakan mentornya yang pemimpin gerakan Islam. Seperti itu. Di Mesir kan juga begitu. Ketika Husni Mubarak tumbang, kan Ikhwanul Muslimin tampil ke pentas kekuasaan. Morsi jadi presiden. Tapi dia butuh sokongan militer. Dicomotlah satu jenderal namanya Abdul Fattah Khalil Asisi untuk menjadi menteri pertahanan. Jenderal ini sama di Islam-Islamkan juga. Ini representasi Islam, sudah soleh sejak kecil, istrinya berjilbab syar'i dan segala macam. Nggak lama Mursi dikudeta oleh Jenderal Asisi. Bahkan dihukum mati. Mau dihukum mati. Jadi Mursinya meninggal, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin meninggal pada proses peradilan. Kalaupun nggak meninggal di proses peradilan, dia juga akan mati karena dihukum mati. Lagi-lagi Islam politik melupakan sejarah yang seperti itu. Di Indonesia juga pasti seperti itu ketika orang-orang Islam politik itu setelah selesai memanfaatkan emosi umat, gairah umat, ketika masuk dalam kekuasaan mereka akan jadi politikus, mereka akan jadi kekuasaan. Gitu. Ini kan tampak sekarang misalnya Mas Anies Baswedan akan tetap jadi politikus. Anies Baswedan kan juga nggak punya akar tradisi gerakan keislaman yang kental, kan cuma dicomot aja jadi representasi dari orang-orang Islam politik ini. Pada ujungnya Anies Baswedan juga akan jadi politikus. Pada ujungnya kekuasaannya akan jadi kekuasaan. Jadi menurut saya ya kalau umat Islam ingin kuat, ingin maju, jalannya pasti bukan Islam politik. Karena politik akan tetap jadi politik, kekuasaan akan tetap jadi kekuasaan. Akan sama, apapun latar belakangnya. Begitu menurut saya. Ya, alumni 212 menurut saya kalau mau itu introspeksi lah ya. Kenapa tahun ini Anies Baswedan tidak memfasilitasi mereka untuk dapat tempat buat reuni. Padahal tahun ini adalah tahun terakhir Gubernur DKI itu bisa memfasilitasi ini. Karena tahun depan sudah nggak jadi gubernur. Desember tahun depan sudah nggak jadi gubernur. Jadi nggak bisa lagi memfasilitasi kegiatan ini. Kalau masih jadi gubernur aja tidak bisa fasilitasi, apalagi nanti setelah tidak lagi jadi gubernur gitu. Jadi menurut saya gini, kalau saya selalu bilang sama teman-teman, kalau umat Islam itu mau maju, mau kuat, itu jalurnya bukan politik. Jalurnya bukan politik. Jalurnya itu ekonomi. Jalurnya adalah ekonomi, ilmu pengetahuan. Jadi umat Islam harus berlomba-lomba mendapatkan mencari ilmu pengetahuan yang saintifik. Jadi penemu, bukan hanya sekedar memanfaatkan. Jangan kayak sekarang memaki-maki Facebook, memaki-maki Yahudi, tapi memakai Facebook juga. Ya, memaki-maki orang kafir dengan penemuannya, tapi penemuan orang kafir dipakai juga. Kan kita jadi umat yang hipokrit, ya. Memaki-maki media sosial, tapi kita menggunakan media sosial juga. Maki-maki YouTube, tapi ternyata dakwah juga memakai YouTube. Jangan kita hanya sekedar sebagai pengguna. Yang kedua, ekonomi. Orang Yahudi, orang-orang Chinese perantauan itu mungkin nggak kuat secara politik. Nggak ada dalam politik, hampir nggak ada mereka di dalam politik. Nggak ada mereka dalam kekuasaan. Tapi mereka kuat secara ekonomi. Nah, kita kuat secara ekonomi itu juga harus realistis ketika hidup. Ya, realistis untuk hidup itu justru berkebalikan dengan banyak gerakan yang muncul hari ini. Gerakan pengharaman untuk berbagai hal, sedikit-sedikit haram, sehingga orang ketika hijrah, ketika mulai berislam itu rata-rata keluar dari pekerjaan. Kenapa? Pekerjaan jadi haram. Orang ketika mendalami agama, tiba-tiba keluar dari bisnisnya marketing properti, misalnya keluar. Kenapa? Dianggap haram. Kerja di bank haram, kerja di startup haram, kerja di payment gateway haram, semuanya haram. Jadi yang halal ngapain? Yang halal tinggal jual pisang goreng, ya kan? Yang halal tinggal jadi apa gitu. Jadi terbatas sekali yang bisa dikerjakan oleh
umat Islam yang ingin beragama secara baik. Jadi itu juga kita harus realistis gitu. Walaupun misalnya sekarang kita lihat Taliban itu persepsinya kan puritan, ya kan, radikal gitu kan, kembali ke masa lalu. Tapi sebenarnya dalam beberapa hal menurut saya hari ini mereka pegang negara, yaitu kekuasaan akan tetap jadi kekuasaan, politik akan tetap jadi politik. Mereka mulai realistis bahwa mereka nggak bisa membangun agama dengan fondasi-fondasi yang abstrak. Mereka mulai membangun negara dengan fondasi-fondasi yang konkret, yang realistis. Mereka santai-santai aja sekarang ketika misalnya negara mereka disokong oleh RRC. Karena buat mereka ini yang realistis hari ini. Mereka santai-santai aja ketika misalnya opium menjadi komoditi negara mereka. Karena itu yang realistis buat mereka hari ini. Jadi menurut saya kalau umat Islam ini supaya tidak hanya sekedar banyak, tapi juga kuat, harus kuat secara ilmu pengetahuan dan kuat secara ekonomi. Kalau kita masih besok bingung makan apa, jangan berharap kita kuat. Itu sumbang saran dari saya buat teman-teman yang sangat aktif dalam gerakan Islam politik. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.